Sejumlah korban kecelakaan lalu lintas Simpang Rapak ke Balikpapan saat ini masih dirawat intensif di sejumlah rumah sakit. 3 dari 7 korban kecelakaan di Simpang 5 Muara Rapak dan saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan. Ada 7 pasien yang menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan. 5 diantaranya bisa pulang dan menjalani rawat jalan pada hari ini karena kondisinya stabil dan sudah melalui pemeriksaan dari dokter. 5-nya sebelumnya mengeluhkan rasa nyeri di bagian kepala. Sementara 2 pasien lain masih dirawat di Rumah Sakit Restu Ibu karena mengalami patah tulang di bagian kaki. Informasi terkini korban dan penyelidikan kecelakaan maut Simpang Rapak Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita akan tanyakan dengan jurnalis Kompas TV, ada Paulina Jaru. Paulina, selamat siang. Korban luka masih dirawat intensif, seperti apa kondisinya saat ini? Baik Woro dan juga saudara, benar sekali hari ini 5 dari 7 pasien di Rumah Sakit Restu Ibu diperbolehkan pulang untuk menjalani rawat inap. Sehingga total saat ini ada 11 pasien yang dirawat di 4 rumah sakit berbeda, 5 di Rumah Sakit Kanuyoso Jatiwibowo, 2 di Rumah Sakit Restu Ibu, 2 di Rumah Sakit Umum Daerah Prima, dan 2 lagi di Rumah Sakit Arjanto. Dari total 11 ini, 1 orang masih berada di ruang ICU di RSKD, dan rencananya akan menjalani operasi kedua pada hari Selasa atau Rabu besok. Sementara untuk 10 korban lainnya ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi sadar maksud kami, dan masih dalam perawatan intensif. Untuk biaya perawatan seluruhnya ini ditanggung oleh pihak Jasara Harja, Woro. Kemudian seperti apa penanganan dari mereka-mereka yang saat ini masih dinyatakan mengalami keluhan yang lebih berat dibandingkan dengan yang lain ya, Paulina? Tentunya untuk perawatan dari 10 korban yang saat ini berada di unit rawat inap 4 rumah sakit ini masih dipantau intensif oleh pihak dokter, baik dokter yang berkaitan dengan patah tulang atau yang berhubungan dengan keluhan yang dirasakan oleh pasien. Woro. Untuk kasus kecelakaannya sendiri, apakah ada saksi ahli yang sudah didatangkan pihak kepolisian dan apa perkembangan terkini dari penyelidikan kecelakaan maut ini? Baik Woro dan juga saudara, hari ini tadi berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo, ada temuan terbaru yaitu temuan teknis kendaraan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka oleh pihak kepolisian. Di antaranya ditemukan ada sejumlah pelanggaran, yaitu yang pertama sumbu roda kendaraan yang dari 2 menjadi 3, lalu dimensi yang diperlebar dan diperpanjang kurang lebih sekitar 2 cm, bumper depan truk yang tidak sesuai standar, lalu penggunaan kir bukan untuk kendaraan kontainer namun untuk kendaraan biasa yang muatannya hanya 21 ton. Lalu selain itu juga administrasi, ditemukan ada SIM pengemudi yang palsu. Seharusnya SIM pengemudi truk ini adalah SIM A, tapi dirubah oleh pengemudi menjadi SIM BA. Dari temuan Polda Kaltim ini tentunya akan menjadwalkan pemanggilan saksi ahli, yaitu pihak perusahaan pemilik merek truk kontainer yang direncanakan nanti akan dipanggil oleh Polda Kaltim langsung ke sini untuk memeriksa dan mengetahui spesifik mobil tersebut dan kapan dikeluarkannya. Dan sebelumnya juga Woro, kemarin pada Sabtu sore, polisi juga sudah memanggil pemilik truk bernama Edi Purnomo dari PT Putrajaya dan dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam. Dari keterangan pemilik truk ini bahwa pihaknya sudah melakukan perawatan dari armadanya selama kurang lebih 2 tahun, seperti pergantian oli, minyak rem, dan uji kelayakan yang dilakukan secara rutin. Namun tentunya keterangan tersebut nanti akan disinkronkan dengan pemeriksaan teknis kendaraan dan juga pemeriksaan saksi ahli dan tersangka. Dan hingga saat ini memang masih ditetapkan 1 tersangka oleh pihak kepolisian, Woro. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Paulina Jaru dari Balikpapan, Kalimantan Timur terkait dengan tadi status korban. Saat ini masih ada 11 korban yang dirawat di 4 rumah sakit yang berbeda, kemudian juga pemeriksaan saksi ahli akan dilakukan hari ini. Terima kasih Paulina.